Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai video simulasi mikrokontroler yang ditampilkan menggunakan aplikasi Proteus. Pada video ini, kita dapat melihat bagaimana sebuah sistem mikrokontroler dirancang, diagram, dan diuji melalui simulasi. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memahami cara kerja sistem secara menyeluruh tanpa harus langsung membuat rangkaian fisik. Di bagian awal video terlihat tampilan program atau codingan yang digunakan untuk mengatur sistem. Program ini berisi instruksi yang nantinya akan dijalankan oleh mikrokontroler. Instruksi tersebut biasanya berupa logika seperti pembaca input, proses data, atau pengeluaran output. Program ini sangat penting karena menjadi otak dari sistem. Tanpa program yang benar, rangkaian tidak akan menjalan sesuai dengan yang diinginkan. Di dalam kode tersebut juga terdapat penggunaan variabel yang berfungsi untuk menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Selanjutnya, pada video ditampilkan bagaimana pengaturan data atau register. Pada bagian ini kita bisa melihat nilai-nilai yang digunakan dalam proses kerja sistem. Hal ini membantu kita memahami bagaimana data termasuk diproses dan akhirnya menghasilkan output. Kemudian video beralih ke tampilan rangkaian di Proteus. Pada bagian ini terlihat beberapa komponen utama yang digunakan dalam sistem, antara lain mikrokontroler, keypad, 7 segmen, dan LED. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem. Semua proses pengolahan data terjadi di dalam komponen ini. Keypad digunakan sebagai alat input, di mana pengguna dapat memasukkan angka atau perintah tertentu. 7 segmen digunakan sebagai media output untuk menampilkan angka. Komponen ini biasanya digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan atau input dari pengguna. Selain itu, terdapat LED yang berfungsi sebagai indikator, misalnya untuk menunjukkan bahwa sistem sedang aktif atau dalam kondisi tertentu. Semua komponen tersebut dihubungkan dalam satu rangkaian yang saling terintegrasi. Hubungan antara komponen ini sangat penting agar sistem dapat bekerja dengan baik. Saat simulasi dijalankan, kita dapat melihat bagaimana sistem bekerja secara langsung. Ketika tombol pada keypad ditekan, sinyal akan dikirim ke mikrokontroler. Mikrokontroler kemudian memproses data tersebut berdasarkan program yang telah dibuat. Setelah data diproses, hasilnya akan ditampilkan pada 7 segmen. Jika terdapat kondisi tertentu dalam program, maka LED juga akan menyala otomatis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Proses ini menunjukkan bagaimana alur kerja sistem, yaitu dimulai dari input, kemudian proses oleh mikrokontroler akan menghasilkan output. Ini adalah konsep dasar dari sistem atau sistem tertanam. Dari video ini kita juga dapat memahami bahwa simulasi memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah kita dapat menguji rangkaian tanpa harus membuatnya secara langsung. Hal ini tentu lebih hemat biaya dan waktu. Selain itu, jika terdapat kesalahan pada rangkaian atau program, kita dapat langsung memperbaiki di dalam simulasi tanpa resiko merusak komponen fisik. Ini sangat membantu, terutama bagi pemula yang sedang belajar mikrokontroler. Simulasi ini juga memungkinkan untuk mencoba bagaimana variasi rangkaian dan program dengan lebih fleksibel. Kita dapat melihat hasilnya secara langsung dan memahami dampak dari setiap perubahan yang dilakukan. Sebagai kesimpulan, video menunjukkan bahwa pertama, mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengolahan data dalam suatu sistem. Kedua, input dari pengguna diproses melalui program yang telah dibuat. Ketiga, hasil dari proses tersebut ditampilkan melalui output seperti 7 segmen dan LED. Keempat, simulasi memungkinkan Proteus sangat membantu dalam memahami cara kerja sistem secara lebih
mudah dan efisien. Dengan adanya simulasi ini, kita dapat belajar lebih dalam mengenai hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem mikrokontroler.